Halo semua, kembali lagi dengan kami, tim KKN 2 Undip 2022. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai Sex Education for Teens, edukasi seksual untuk para remaja. Remaja sendiri pada masa puber, dalam hal ini 13 tahun ke atas, merupakan masa di mana mereka mencari jati diri dan arti hidup. Nah, pada masa-masa ini pula, remaja memiliki rasa ingin tahu yang begitu besar. Bisa dibilang karena rasa ingin tahu mereka yang besar, semakin dilarang, maka semakin penasaran pula mereka. Sehingga pada akhirnya mereka berani untuk mengambil resiko tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu. Kemudian, apa sih seks itu? Selama ini, ketika kita berbicara mengenai seks, maka yang terbersit dalam benak sebagian besar orang adalah hubungan seksual. Sedangkan arti dari seks itu sendiri merupakan kelamin. Seks secara luas sering disebut sebagai seksualitas, sehingga tidak menyangkut kelamin saja, tetapi semua aspek perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari sisi fisik, biologis, psikis, serta sosial yang berhubungan dengan manusia. Nah, ketika kita tinjau lagi, berbagai fenomena yang terjadi di Indonesia sepertinya masih timbul pro kontra di masyarakat mengenai sex education ini. Lantaran adanya anggapan bahwa membicarakan seks adalah hal yang tabu dan pendidikan seksual akan mendorong remaja untuk berhubungan seks. Sebagian besar masyarakat masih berpandangan stereotip dengan pendidikan seks seolah sebagai suatu hal yang vulgar. Padahal, sex education itu sendiri merupakan suatu pengetahuan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan jenis kelamin. Kemudian, sex education for teens ini sendiri bertujuan untuk membimbing dan mengasuh remaja agar memahami arti, fungsi, dan tujuan seks sehingga dapat menyalurkan secara baik, benar, dan juga sah. Kemudian, kenapa sih sex education itu penting? Jadi di sini ada dua faktor ya teman-teman. Untuk faktor yang pertama, ketidakpahaman menyebabkan remaja tidak bertanggung jawab dengan seks atau kesehatan anatomi reproduksinya. Jadi ketika anak-anak tumbuh menjadi remaja dengan pemahaman sex education yang belum memadai, karena orang tua yang masih menganggap bahwa membicarakan seks merupakan hal yang tabu, nantinya dari ketidakpahaman tersebut, para remaja tidak bertanggung jawab dengan seks atau kesehatan anatomi reproduksinya. Kemudian, faktor yang kedua, dari ketidakpahaman remaja tentang seks akan berdampak pada hal-hal negatif lain seperti tingginya hubungan seks di luar nikah, kehamilan tidak diinginkan, dan penularan virus HIV. Nah, pada masa puber, banyak remaja yang melakukan sesuatu hanya untuk menjawab rasa ingin tahu mereka atau hanya mengikuti tren, sehingga mereka melakukan hal-hal yang belum pantas untuk dilakukan. Nah, apa saja sih perilaku seksual yang belum boleh dilakukan? Yang pertama adalah masturbasi atau onani, di mana hal tersebut merupakan suatu kebiasaan buruk berupa manipulasi terhadap alat genital dalam rangka menyalurkan hasrat seksual untuk memenuhkan kenikmatan yang seringkali menimbulkan goncangan pribadi dan emosi. Yang kedua adalah berpacaran dengan berbagai perilaku seksual yang ringan seperti sentuhan, pegangan tangan, sampai pada ciuman dan sentuhan-sentuhan seks yang pada dasarnya adalah keinginan untuk menikmati dan memuaskan dorongan seksual. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah berbagai kegiatan yang mengarah pada pemuasan dorongan seksual.
Kemudian seks bebas. Apa sih seks bebas itu? Seks bebas merupakan segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual terhadap lawan atau sesama jenis yang dilakukan di luar hubungan pernikahan dan bertentangan dengan norma-norma tingkah laku seksual dalam masyarakat yang tidak bisa diterima secara umum. Mungkin kita baru menyadari betapa pentingnya pengetahuan tentang seks karena banyak kasus pergaulan bebas muncul di kalangan remaja dewasa ini. Kalau kita berbicara tentang pergaulan bebas, hal ini sebenarnya sudah muncul dari dulu. Hanya saja sekarang ini terlihat semakin parah. Nah, apa saja sih dampak dari seks bebas? Yang pertama adalah menciptakan kenangan buruk, kehamilan, aborsi, bahkan penyakit menular seksual. Nah, berikut merupakan macam-macam penyakit menular seksual. Di sini terdapat herpes genital, kanker serviks, HIV, sifilis, gonore, genital wart, bahkan sampai kanker prostat. We are the agent of change. It starts from you. Dengan belajar sex education, diharapkan remaja dapat menjaga organ-organ reproduksi pada tubuh mereka, dan orang lain tidak boleh menyentuh organ reproduksinya, khususnya bagi remaja putri. Organ reproduksi remaja adalah hak dan menjadi tanggung jawab remaja itu sendiri untuk melindungi dari hal yang tidak diinginkan. Kalau tidak dari kita, siapa lagi? Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi? Terima kasih teman-teman.